Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala badana billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mawadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji kedudukan anak dalam Al-Quran, termasuk kajian tarbiyah, ya, pendidikan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, tradisi Islam, ya, atau budaya dalam ajaran agama Islam adalah budaya ilmu, ya, budaya ilmu yang itu menjadi asas fondasi membangun peradaban, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq fa'lam annahu la ilaha illallah wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk belajar, memerintahkan kita menuntut ilmu, ya. Dan agama kita meletakkan kemuliaan itu pada ilmu, bukan pada harta, bukan pada jabatan atau kedudukan di masyarakat. Karenanya sewajar-wajarnya, sepantas-pantasnya kita memprioritaskan, kita bersungguh-sungguh mujahadah maksimal dengan konsep ilmu, ya. Jadi seorang anak dibanggakan bila alim. Orang tua membanggakan anaknya apabila anaknya menjadi orang yang alim, ya, fiddin, paham ilmu agama, dan tentu saja mau berdakwah. Sikap orang tua yang benar, ya, lebih, ya, membanggakan atau lebih senang, lebih bahagia bila anaknya menjadi orang yang alim ketimbang menjadi profesi yang lain, ya. Sebab apa? Tidak ada kebaikan, ya, yang bisa terwujud tanpa didasari oleh ilmu.
Kemudian dengan ilmu lahirlah kemajuan. Coba, siapa yang bisa memberikan pemikiran solusi idenya untuk memberantas begal di Lampung nih ya, semakin mengerikan, atau kriminal yang lain. Coba. Kita memahami bagaimana sirah ya, sejarah dulu sebelum Islam diutus Nabi ya, sebelum adanya syariat Islam, ajaran Islam, manusia apa? Ya seperti yang terjadi di rimba, di hutan, yang menang apa? Yang kuat yang menang ya. Perampokan, pembegalan yang lebih istilah sekarang ya. Penindasan ya seperti di hutan. Maka Islam merubah itu semua zaman jahiliyah itu menjadi zaman nur, cahaya yang bisa kita rasakan sampai saat ini bila mana benar kita beragama ya, yang kemudian membawa kepada kemaslahatan ya, kebaikan dan kemajuan peradaban itu ya. Dari kebodohan ya, dari kejahiliahan lahirlah apa? Kehancuran. Kalau orang bodoh, maka dengan ilmu lahir kemajuan ya. Kebodohan melahirkan kehancuran, ilmu melahirkan kemajuan ya. Keadaban ya, hidup dengan panduan Islam ya, sesuai dengan apa? Fitrah manusia yang Allah ciptakan. Oleh karenanya dalam ajaran Islam, worldview-nya apa? Cara pandang yang benar lebih mengutamakan ilmu ketimbang jabatan, ketimbang harta. Bahkan dalam sebuah buku ya, Prof. Alaidin Koto, beliau mengkritik kenapa banyak guru besar ya, kalau di kampus ya, tingkatan tertinggi ya, jabatan akademik, turun lagi banyak doktor, banyak magister, banyak sarjana ya, kacang goreng katanya, bludak. Tetapi apa? Akhlak moral malah semakin rusak. Sebab terjadi perubahan ya, orang mencari ilmu dengan harta. Kalau sekarang bagaimana? Ilmu untuk mencari harta, berubah. Fungsi daripada ilmu, nur, cahaya, berubah menjadi barang. Jadi apa, Bri? Barang dicari, kulakan di kampus. Selesai itu dia pengen bekerja dengan ilmunya itu bergaji yang mahal atau yang tinggi. Maka wajar kalau kemudian ilmu yang fungsinya sebagai nur itu tidak berfungsi ya, atau tidak ada cahaya itu yang membawa kepada pencerahan umat, keadaban publik, akhlak mahmudah itu tidak terwujud karena ilmunya berubah fungsi jadi barang komoditas. Yang ilmu hakikatnya nur berubah seperti itu. Lalu bagaimana secara idealnya? Ya, setiap orang tua memikirkan anak menjadi alim, kemudian dipersiapkan juga dia memiliki ya usaha. Memang harus multi ya. Multi, dia membidangi agama, kemudian juga membidangi ekonomi, terserah fokusnya apa, pertanian, perdagangan, investasi. Nah, itu harus dipikirkan keseimbangan agar dia tidak menggantungkan ekonominya kepada mengajar atau menjadi dai dan guru itu. Ya. Dan dia tetap istiqomah gitu ya. Istiqomah. Bukan yang full mengajar itu salah, ya. Bukan yang full tidak punya profesi lain itu kemudian keliru ya, tapi sebaiknya ya para ulama, orang-orang alim dahulu banyak ya di pesantren-pesantren tua dulu
Pagi itu ustadznya apa? Kiainya apa? Bertani, ya, berdagang. Sore malam mengkaji kitab, gitu ya, membuat majelis ilmu. Bahkan itu pesantrennya seperti itu, ada begitu, ya. Dan tidak sedikit kiai yang memiliki apa? Profesi selain menjadi kiai juga memiliki profesi tambahan, ya, bertani, berdagang, berternak bisa jadi, atau usaha-usaha lain. Karena itu peradaban Islam, ya, itu menuntut orang-orang yang alim, kemudian menggunakan ilmunya dengan tepat, berjuang maksudnya. Wajahidu, apa kelanjutnya? Bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata berjuang itu dengan hartamu, dengan jiwamu, ya, dengan modal apa? Memiliki harta, ya. Dr. Muhammad Natsir, ya, beliau mengatakan tidak akan ada, atau Islam ini tidak akan hadir kalau tidak ada orang yang mau berkorban, seorang guru, seorang apa? Ustadz, ya, pendakwah yang mau berkorban. Mananya dalam perjuangan hidupnya yang diisi dengan perjuangan, itu tidak melulu semuanya harus ada bayaran kalau konteks sekarang, ya, berdakwah, ya, semuanya apa hitungannya duit, tidak akan pernah bisa, ya. Islam ini berkembang jaya kalau tidak ada orang yang mau berkorban. Dan sesungguhnya dalam kitab Hikam, ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita itu disuruh memikirkan apa yang diperintahkan Allah. Apa itu perintah Allah? Yang wajib ibadah, kemudian mencari apa? Rizki, ya, yang diperintahkan. Dan itu sudah madmun, sudah dijamin, ya. Pikirkan yang diperintahkan, ya, tidak mengkhawatirkan yang sudah dijamin. Tinggal bagaimana antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum semua paling tahu urusan dunia. Kalau urusan ekonomi, ya, kita belajar ekonomi, ya, supaya apa? Seimbang. Jadi teman-teman para santri sekalian, bahwa kita harus berdakwah, ya, poinnya, tapi kita juga harus mandiri, ya, secara ekonomi. Dakwah tidak mungkin berjalan tanpa biaya atau finansial, ya. Maka sekiranya ada, ya, orang berdakwah diberikan amplop, ya, itu lebih baik untuk operasional, ya, tidak masalah, ya. Atau kalau memang dia butuh betul, ya, tidak masalah juga. Tapi sebaiknya untuk menjaga, ya, selesaikan urusan keluarganya. Ini anak laki-laki semua nih, tanggung jawabmu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menafkahi, ya, mengayomi, melindungi, kemudian itu tuntaskan dan bagi waktu antum untuk mengurus umat, bukan ngurus umat full gitu, enggak ngurus keluarga, akhirnya anak istrinya terlantar, itu juga keliru, ya. Islam memerintahkan keadilan, ya, bagaimana hak anak harus diberikan oleh orang tua. Maknanya kewajiban orang tua harus ditunaikan kepada anak-anaknya, menafkahi, melindungi, dan seterusnya, ya, bukan dibiarkan terlantar. Keseimbangan di situ, ya. Islam ini agama yang adil. Tidak mungkin perintah itu satu sisi perintah berdakwah, kemudian sisi lain menelantarkan, itu mustahil. Nah, untuk bisa seperti itu, ya, antum kecil ini, menurut apa ini, ya, antum kecil ini kuatkan ilmu agama sebagai pondasi, ya, sampai sekurang-kurangnya baligh, ya, 15 tahun itu sudah sekian juz, hadis sudah mungkin ratusan atau puluhan, ilmu fikih sudah paham, baru kemudian antum di tingkat SMA atau perguruan tinggi bisa bidang yang lain, bisa belajar ekonomi, belajar teknologi, dan kemudian bisa memandukan, mengintegrasikan berdakwah. Bagaimana muaranya? Jadi menjadi orang yang
ulama atau alim dan intelektual. Nah, ini menyatu intelektual dan yang ulama. Nah, ini profil yang ideal. Yang dalam kajian parenting, dalam kajian tarbiyah, pendidikan, itu memang dari kecil kuatkan fondasi agama sampai tuntas ilmu fardu ain, ya, baru kemudian sampailah dia balik, kemudian dia sudah bisa, ya, untuk menambah mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Begitu, bakat bahagia sukses setelah tuntas ilmu yang fardu ain. Alhamdulillah, itu sebagai pengantar, ya, pentingnya kita untuk menuntut ilmu dan berjuang, ya, menjadi pembelajar, memiliki apa? Sahsiah, kepribadian sebagai pembelajar sejati, ya. Belajar itu enggak harus disuruh gitu, ya. Itu baru, ya, pembelajar. Kalau disuruh itu namanya apa? Reaktif, ya. Kalau ada perintah, yang betul tuh proaktif, ya aktif sendiri. Itulah yang kemudian bisa mengembangkan, ya, untuk semuanya pada posisi potensinya berkembang, bakatnya terasah, ya, kecerdasannya terus, ya, bisa ditingkatkan wawasannya. Jadi alhamdulillah, apa tadi yang mau disampaikan judulnya? Kedudukan anak dalam Islam, yang itu kita kaji dari ayat-ayat yang Allah turunkan, ya. Yang pertama, anak dalam Al-Quran disebut atau kedudukannya sebagai zinah al-hayah ad-dunya. Apa itu? Perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Surat apa? Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-46. Alhamdulillah, Allah tetapkan dalam surat Al-Kahfi ini apa? Anak, harta dan anak, ya. Disandingkan harta dan anak adalah zina, perhiasan, ya. Zain itu ada namanya Arfan Zain itu. Zain itu perhiasan, keindahan. Nah, anak itu dalam kehidupan dunia ini sebagai kedudukan pertama, sebagai perhiasan kehidupan dunia bagi tentu orang tuanya, ya. Coba bagaimana rumah tangga yang mandul, ya. Allah menetapkan, kita pernah membahas, ada orang yang Allah beri anak laki-laki saja, ada orang yang Allah beri anak perempuan saja, ada yang Allah beri anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang Allah tetapkan, takdirkan mandul, baik laki-lakinya saja atau perempuannya saja, atau malah dua-duanya suami istrinya mandul. Bayangkan itu, orang yang tidak dikaruniai anak seperti kehilangan, ya, perhiasan. Dan orang yang punya anak seperti memiliki perhiasan apa? Perhiasan itu biasa kalung, cincin, gelang bagi yang perempuan yang bisa memakai, ya. Tentu semakin indah, ya, rumah tangganya, semakin bahagia, ya, harmonis, ya, rumah tangga itu bila memiliki anak. Ini yang pertama, ya, anak sebagai hiasan. Yang kedua, dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya, anak itu sebagai kebanggaan. Berbangga-bangga, ya. Tafakkur, ya, di sini maknanya kebanggaan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafahurum bainakum wa takasuru fi amwali wal auladi kama salih khais a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azaban syadida wa maghfiratan minallahi wa ridwana wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini gulanya tinggi, ini enggak kelihatan. Alhamdulillah, Allah menetapkan ya dalam firman-Nya surat Al-Hadid ini, ketahuilah sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan ya. Apa? Permainan ya. Senda gurau kata Allah, perhiasan dan saling berbangga-bangga. Ayat ini ulama tetapkan sebagai dalil bahwa anak kedudukannya sebagai kebanggaan dari orang tuanya. Ya. Kemudian lanjutan ayat ini, saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan. Ya, enggak ada cukup-cukupnya ya, kurang terus. Berbangga anak keturunan. Anak nomor 1 jadi ini, nomor 2 jadi itu. Ya, wah dia punya tanah sekian, punya mobil sekian. Nah, bahkan cucunya pun, ini keluarga ini keturunannya pada jadi pemimpin semua. Jadi bupati, jadi wakil bupati, ada yang jadi lurah, sekurang-kurangnya begitu ya, turun temurun ya, itu dibangga-banggakan ya. Kemudian seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah mataul ghurur, kesenangan yang palsu atau menipu. Alhamdulillah, kalau kita coba telaah ya, orang bangga jadi apa anaknya, punya jabatan tertentu, ternyata masih ada yang lebih tinggi sebetulnya ya kan, tidak otomatis yang paling tinggi, atau pengen punya anak presiden. Nah, presiden itu kan cuma satu negara. Islam paling tinggi itu ada lagi khilafah, itu mendunia gitu ya. Kan sulit punya anak jadi presiden, itu sulit, gubernurnya sulit. Jadi kalau anaknya cuma jadi camat udah bangga, loh masih ada bupati, loh masih ada gubernur, begitu ya. Maka kehidupan dunia ini tidak lain dari kesenangan yang palsu sebetulnya. Di atas langit masih ada langit. Bagi orang-orang yang berbangga-bangga itu, ya masih ada yang lebih tinggi sesungguhnya. Maka tidak perlu ya membangga-banggakan anak itu bisa riak ya kan, bisa pamer nanti ya. Wah anak saya, bangga diri sebagai orang tuanya, ujub. Dan itu yang merusak amal. Sehingga kita dalam hal ini ya, setelah tahu kedudukannya anak itu ya tidak perlu dibangga-banggakan. Ya, sebab amalan itu tergantung yang akhir. Coba yang bangga-banggain anaknya jadi menteri. Bahkan menteri apa ini? Menteri agama ya. Wah, anak saya sukses jadi menteri agama.
tahu-tahu ketangkap KPK korupsi, ya, coba. Artinya apa? Tidak jaminan, ya. Sudah dibangga-banggakan selamat akhir hayatnya, husnul khotimah belum tentu. Ya. Cukuplah didoakan, dan kalau memang anak itu hebat, ya nggak perlu disiarkan, nggak perlu diumumkan, nggak perlu disebut-sebut. Dia sudah hebat dengan sendirinya karena Allah memberikan kelebihan. Jadi orang tuanya nggak perlu promosi anaknya dibangga-banggakan, sudah hebat sendiri dengan sendirinya atas izin Allah, nggak perlu, ya. Dan penilaian Allah itu yang paling hakiki. Kalau manusia itu kan ada maunya, biasanya muji-muji itu, ya. Manusia itu suka pamrih, ada motif gitu, ya. Tidak seperti Allah tentunya yang murni, ya, membanggakan hambanya yang taat. Oh ya, anak ini taat, soleh, ya, solehah, ya, begitu. Itu yang hakiki penilaian Allah. Dan Allah itu yang kedua. Yang ketiga, kedudukan anak dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74 sebagai qurrata ayun, ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ini menjadi doa, ya, kita sering baca, waj'alna lil muttaqina imama. Kedudukan yang ketiga ini, meskipun, ya, faktanya itu sedikit, ya, yang sampai menjadi anak yang pemimpin loh, ya, menyejukkan pandangan hati orang tuanya, bahkan orang tua lain, tetangganya pun, anak itu rajin ke masjid, umpamanya kecil bisa berdakwah, azan ini, baca Qur'annya bagus, bisa menyebarkan agama. Orang lain, ya, orang tua lain juga pengen, ya, sejuk melihatnya, adem, ya. Nah, di sini juga waj'alna lil muttaqina imama itu berat. Menjadi orang bertakwa saja sudah sangat berat, apalagi menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Aduh. Siapa yang jamin menjadi mutakin sekalipun setelah puasa Ramadan? Tidak ada. Indikator kepastian? Tidak ada. Hanya berharap, hanya memohon, termasuk menjadi orang-orang yang berhasil puasanya. Itu 1 bulan, ya, tarbiyah Ramadan, la'allakum tattaqunya tidak ada jaminan, apalagi di bulan lain. Dan di sini juga Allah tetapkan menjadi pemimpin. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini sebagai sebuah harapan doa. Kalau memiliki anak atau orang tua, inilah yang kemudian mestinya diupayakan, diikhtiarkan agar bisa terwujud anak kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa sekaligus memimpin. Jadi agama Islam itu memerintahkan umatnya unggul, umatnya tinggi dengan menjadi pemimpin, coba. Bukan bangsa yang rendah, yang dijajah, ya, apalagi jadi budak, ya. Orang Islam disuruh menguasai dunia dan memimpin. Jangan lil muttaqina imama ini. Orang-orang kafir, ya, harus kita tundukkan, ya, harus kita lawan. Maka kita harus memiliki kualitas yang tinggi, tentunya ilmu, ya. Ini kualitas itu ditentukan ilmu bisa didapat dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kembali, ya, bagaimana pendidikan sebagai ujung tombaknya untuk membangun kualitas sumber daya manusia Islam, ya, generasi penerus yang unggul. Dan Allah yang keempat, itu yang ketiga, kedudukan anak dalam Al-Quran Allah tetapkan dalam surat Al-Anfal, ya, dan juga surat Taghabun. Yang pertama,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu annama lakum wa auladukum fitnah. Ya. Apa yang keempat ini? Anak itu sebagai fitnah. Fitnah maknanya ujian bagi orang tuanya. Ya. Tahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan ujian. Ya. Juga innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Juga sama ini, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan ujian fitnah bagimu. Alhamdulillah, zaman sekarang ini ya, jangan sampai terjadi orang tua jadi budak anaknya. Ya, ada nggak contohnya? Banyak. Bagaimana anak itu mendikte seluruh keinginannya, ya, harus dipenuhi, ya, dan orang tuanya kalah, diancam, dan bapaknya itu kalah sebagai pemimpin itu menuruti terus, kalah itu. Anak nggak sholat dibiarin, males, masih kecil, kasihan, padahal umurnya sudah 10 tahun lebih, ya, udah balik, apalagi umpamanya udah 15 tahun, ya. Anaknya dimanja-manjakan terus, ya. Masih kecil, nggak usah puasa umpamanya. Terhadap perintah-perintah Allah ini orang tuanya longgar, ya. Malah kadang kalau anak tidak berangkat ngaji, orang tuanya nggak apa-apa. Tapi nggak berangkat sekolah formal, orang tuanya marah, nemen. Itu fakta, ya. Jadi perhatian orang tua terhadap urusan agama, ibadah anaknya itu lemah. Ini yang akhirnya apa? Anak itu jadi raja. Ya. Jadi apa? Raja dan memperbudak orang tua, mengatur orang tuanya. Fitnah itu begitu maksudnya. Yang benar bagaimana? Bagaimana kedudukan anak dalam Islam, bagaimana kedudukan orang tua, hak dan kewajibannya diterapkan. Itu hak anak apa, hak orang tua apa, kewajiban anak apa, kewajiban orang tua apa, ya. Tentu orang tua memberikan nafkah, ya, pendidikan, ya, disekolahkan. Yang sebagus-bagusnya gimana? Orang tuanya sendiri yang mendidik, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu sebetulnya orang tua, ya, alladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Nah, lalu kemudian kalau memang tidak mampu, ya serahkan ke guru sebagai bentuk upaya melimpahkan, tapi kewajiban tidak berpindah. Ya, nah, karena itu para santri, Abi ini berpikir mendidik antum menjadi apa? Anak soleh soleha yang tahu tugas tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki yang sekaligus fikri, disiapkan bagaimana fikri nanti menjadi ayah, ya kan? Dan akan mendidik anakmu fikri. Antum sebagai santri nanti bagaimana menjadi menyiapkan anak menjadi orang tua. Fikri nanti punya anak 5 lebih. Ya, ceweknya aja banyak katanya kan, ganti-ganti terus. Ya, jangan istrinya banyak nanti. 10 berarti kalau istrinya 2. Terus itu kamu mau didik apa? Kalau tidak punya ilmu, mendidik fikri menjadi bapak dan sekaligus menjadi apa? Mbah juga sekaligus, punya cucu nanti. Berat, ya. Berat, itulah tanggung jawab sebagai anak, ya. Dan jangan sampai menjadi fitnah. Ada nggak orang tua yang mencuri? Pernah dengar? Demi menuruti keinginan anaknya. Ada. Nah, saya makan apa? Bingung pekerjaan, sulit ekonomi, maling untuk anaknya. Fitnah itu, ya. Bahkan anak yang naudzubillah sampai membacok orang tuanya karena meminta HP. Ada berita-berita di viral itu, ya. Dan bentuk-bentuk kedurhakaan anak yang lain, sebab orang tuanya dari awal tidak tegas apa yang harus diberikan, ya, dididik, ya, hak dan kewajibannya harus jelas. Tidak boleh, ya, kalah, ya. Anak itu tidak boleh
mengatur. Orang tua menerapkan aturan sesuai ketetapan syariat, menjalankan ajaran agama. Ya, bagaimana akidah harus dipelajari, ibadah dipelajari. Kemudian untuk urusan memimpin, ya, membangun ekonomi, menafkahi, ya harus belajar bekerja. Keterampilan soft skill harus dipelajari. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, tidak boleh merusak, tidak boleh teledor terhadap barang-barang yang dimiliki, ya, jangan sampai melanggar norma aturan di masyarakat, ya, di masjid ribut, merusak fasilitas atau nyuri-nyuri buah-buahan, musim kedondong pendek-pendek diambil atau lempar-lempar, ya, ngenain genteng, main bola, ganggu orang, teriak-teriak. Semua itu harus diajarkan oleh orang tua dan tegas, ya. Anak harus tegas. Umur 1 sampai 7 tahun jadikan anak sebagai apa? Raja. Maklum, ya, turutin dia, masih umur segitu akalnya belum sampai. Umur 7 sampai 14 tahun jadikan anak sebagai apa? Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, mengatakan jadikan tawanan. Maka kamu ditawan. Kalau Zaid bilang mondok kayak di penjara, memang harus begitu. Selip kamu kecanduan HP, selip kamu bergaul dengan orang-orang di luar sana, susah diobati. Kan sudah banyak yang berobat ke sini, kecanduan HP lah, judol lah, pergaulan bebas. Bahkan ada juga yang perempuan yang sudah nggak perawan lagi, berzina dengan pacarnya macam-macam. Sudah pernah berkali-kali dapat orang yang stres begitu, berobat. Kemudian 7 tahun ketiga, umur berapa? 14 sampai 21. Jadikan apa? Sahabat. Raja, tawanan, sahabat. Sahabat ini kira-kira ada juga sahabat yang licik nggak? Ada. Ngakalin temennya? Ada, itulah anak. Ya, ada juga anak begitu ngakalin bapaknya, yang susah-susah, kucing-kucingan. Sahabat ada juga begitu ini, ya, ngerjain bapaknya ada. Tapi juga ada sahabat yang baik di sini. Ya, sahabat adalah pertemanan itu, dianggap sahabat. Ya, nah pas sudah diberikan kepercayaan, kepercayaan itu dikhianati, ya, disalahgunakan. Itulah pengkhianatan di antara sahabat. Juga terjadi antara anak dan orang tua. Dan Allah berikutnya yang terakhir, ya, ada 5 kedudukannya. Ini paling mengerikan. Sebagai musuh. Itu kesini. Apa yang 5 kering? Kedudukan anak dalam Al-Quran ternyata menjadi musuh. Musuh siapa? Orang tuanya. Musuh orang tuanya. Nah, ini bukan Nabi karang-karang nih. Surat Taubah juga ini. Ya, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharhum. Daruhum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Begitu aneh, ya. Anak orang lain diomongi sekali, ya sudah langsung mengikuti arahan. Anak sendiri sampai berkali-kali dari arahan mauidhah hasanah, nasihat yang baik, ya. Kemudian omongan yang ditingkatkan lagi, tegas, kaulan syadidah, bahkan keras omongannya. Dari kaulan layinah, omongan yang lembut. Bersihin ini, kamar jangan kotor. Nah, ya, belajar disiplin. Orang yang sukses itu harus ternyata dia kecilnya itu terbiasa bersih-bersih, ya, karena itu bertanggung jawab, peduli lingkungan. Itu nanti dewasanya akan menjadi orang yang bisa memimpin, ya, sukses, amanah, ya. Tapi ini ngelawan, ya. Orang tuanya malah dilawan. Maka anak menjadi musuh di sini. Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebagian anak,
Bahkan di sini pasangan istri tapi memusuhi suami. Ada nggak? Ada. Istri siapa yang melawan? Din. Di Asia ya. Itu di dalam surat Al-Tahrim ya. Daraballahu masalan lil ladzina amanu. Itu ada istri yang membangkang. Kemudian ada apa? Anak yang membangkang menjadi musuh. Sudah ada dan itu terjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, karena disebutkan di Quran itu berlaku juga dari kalangan umatnya Nabi Muhammad yang anaknya memusuhi bapaknya, memusuhi ibunya, biasa begitu. Bahkan anaknya ini menghalang-halangi orang tuanya ibadah, ya, taat kepada Allah, ya, ngatur, ya, ngajak urus-urusan yang wisata yang kayak wajib gitu ya. Ya gini, saja weekend terus. Tapi kalau urusan dakwah, urusan perjuangan nggak semangat. Ya, tapi urusan bersenang-senang, ya, healing apa ya gitu ya. Tapi terus-terusan ngeri. Nah, itu semangat. Ya. Ini anak menjadi musuh, ya. Ada nggak yang bapaknya ustadz kiai, anaknya enggak? Banyak, berbolak-balik begitu, ya. Bayangkan coba, bapaknya sudah ini berdarah-darah itu istilahnya. Mendidiknya itu sudah sekuat tenaga lah, ya. Tapi belum berhasil sebab memang Allah tetapkan anak itu menjadi ujian, bahkan menjadi musuh, ya. Bukan orang tuanya tidak mendidiknya sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tetap dalam keadaan kafir, tidak mau beriman, ya, kepada Nabi Nuh. Hadirin, itulah 5 ya kedudukan anak dalam Al-Quran. Pertama apa tadi? Anak sebagai perhiasan. 2, kebangga-banggaan. Yang dibanggakan 3, ujian. Keempat, fitnah. Kelima, musuh. Ini anak semua. Antum masuk yang mana? Kadang bisa berubah-berubah nih. Pas lagi baik, ya, bisa nunjukin pandangan. Pas lagi error, istilahnya ngelawan. Ya, berarti apa? Dalam diri anak itu juga bisa terjadi perubahan. Kapan menyejukkan mata, kapan ternyata memusuhi, ya, membantah, ya, durhaka, ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya, menyandarkan orang tua yang robbani, menyandarkan upayanya dalam mendidik, mentarbiyah anak itu bersandar, ya, meminta pertolongan kepada Allah sejak awal, berdoa agar dimudahkan. Sekira-kiranya anaknya tidak berhasil, dia dakwai tidak sesuai harapan, ya, dia tidak dipersalahkan di hadapan Allah karena sudah mendidiknya, sebab hidayah taufik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya bisa memberikan hidayah irsyad, bimbingan, ya, hidayatul bayan, penjelasan ini halal, ini haram, ini syubhat. Selanjutnya memang Allah yang kuasa dan menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa dan orang tua adalah orang yang lemah. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ingin memberitahu bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.